Penepungan. Penimbangan kuda laut. Proses pemotongan kuda laut agar memudahkan proses penghalusan. Penghalusan kuda laut menggunakan blender. Pengayakan menggunakan saringan 80 mesh. Tepung kuda laut hasil dari pengayakan. Ampas akhir dari proses pengayakan tepung kuda laut. Pembuatan konsentrat dengan pelarut berbeda isopropil alkohol, enhexen, aseton. Tepung kuda laut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Penambahan larutan aseton, enhexen, isopropil. Penghomogenan. Pembungkusan Erlenmeyer menggunakan aluminium foil. Disimpan di kulkas 24 jam. Diinkubasi. Hasil konsentrat pelarut isopropil. Hasil konsentrat pelarut aseton. Hasil konsentrat pelarut enhexen. Uji proksimat protein, lemak, air, abu perlakuan terbaik di aseton. Pelarut yang terbaik adalah pelarut aseton yang dapat dilihat dari karakteristiknya yaitu pada hasil proksimat. Aseton memiliki kandungan kadar air 8,35%, kadar abu 27,82%, kadar lemak 0,78%, kadar protein 63,45%, dan kadar karbohidrat 7,95%. Pembuatan hidrolisat dari konsentrat. Penimbangan konsentrat, masukkan larutan ke Erlenmeyer. Pengadukan dan penghomogenan. Proses sentrifugasi. Proses pemisahan supernatan dan pelet. Proses inkubasi. Perlakuan yang dilakukan pada pembuatan hidrolisat yaitu 1%, 1,5%, dan 2%. Pembuatan isolat dari konsentrat. Pertama, melakukan penimbangan sampel konsentrat, dilanjutkan dengan penambahan aqueous, lalu dihomogenkan. Pengaturan pH menggunakan NaO. Kemudian lakukan pemanasan menggunakan hot plate. Dilanjutkan dengan sentrifusa. Dilanjutkan dengan pemisahan supernatan dan presipitat. Supernatan di sentrifusa. Kemudian presipitat isolat. Kemudian buat pengaturan pH asam menggunakan HCl ini setelah pemisahan supernatan dan presipitat pertama ya. Hasil dari isolat yang tadi setelah di freezer di drying. Perlakuan yang diberikan pada pembuatan isolat yaitu pengaturan pH 2,53 dan 3,5. Pembuatan taurin dari tepung kuda laut. Pertama, penimbangan tepung kuda laut. Kemudian persiapan sampel tepung kuda laut. Kemudian siapkan bahan larutan etanol. Selanjutnya bahan etanol ditambahkan ke sampel tepung kuda laut. Ekstraksi tepung kuda laut. Kemudian hasil ekstrak di sentrifuge. Supernatan. Pengaturan pH 3. Kemudian lakukan penyaringan. Dilanjutkan dengan proses penguapan. Selanjutnya penyimpangan suhu dingin. Dan ekstrak taurin. Perlakuan yang diberikan pada pembuatan taurin yaitu pengaturan waktu 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Uji antidioksidan metode DPPH dan uji hidroksil hidrolisat, isolat, taurin. Pada uji hidroksil, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi sesuai konsentrasi atau pengenceran. Menambahkan buffer fosfat. Menambahkan fenentrolin. Menambahkan VSO4. Menambahkan H2 0,01%. Sampel diuji pembacaan spektrofotometer. Uji molekul besar hidrolisat, isolat dan taurin.
Uji derajat hidrolisis hanya pada hidrolisat saja. Penimbangan hidrolisat. Proses titrasi. Pembuatan nanoenkapsulasi. Uji efisiensi enkapsulasi. Timbang kitosan dan STPP sebanyak 0,1 gram. Lalu penambahan asam asetat 1 ml dan penambahan kitosan yang sudah dicampur dengan Aquades. Setelah itu, masukkan STPP yang sudah dilarutkan dengan Aquades, ditunggu larut selama 1 jam. Masukkan 5 ml ke tabung reaksi, didiamkan ke tempat gelap selama 20 menit lalu baca menggunakan spektro. Uji lambung usus buatan. Pada pembuatan lambung buatan masing-masing tabung reaksi ditambahkan 6,5 tetes NaCl 0,2%, 6,5 tetes HCl 0,26% dan tambahkan 1 ml sampel dengan perlakuan 1 jam. Pada pembuatan usus buatan masing-masing tabung reaksi ditambahkan 6,5 tetes KH2PO4 0,68%, 6,5 tetes NaOH 0,15% dan 1 ml sampel. Ambil 4 ml pindahkan ke tabung baru, diamkan di tempat gelap selama 20 menit. Inkubasi. Tambahkan 4 ml etil asetat di setiap tabung reaksi. Kocok selama 5 detik, lalu baca menggunakan spektro dengan panjang gelombang 416.